adik-adik, apa kabar di rumah hari ini? Pasti masih semangat ya, apalagi hari ini hari Minggu. Kalian pasti udah menantikan buat kita bisa ibadah bareng-bareng lagi. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Tere mau ingetin nih, ada 3 hal yang adik-adik harus perhatikan selama ibadah. Yang pertama, kalian harus fokus dan sopan selama ibadah. Yang kedua, adik-adik harus ikutin kakak-kakaknya bergerak. Yang ketiga, adik-adik harus ikut berdoa dan adik-adik harus ikutin baca firman, dengerin firmannya baik-baik. Oke, tapi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Tere berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami masih boleh diberi kesehatan, kami masih boleh diberi kekuatan, kami masih boleh beri waktu untuk kami bisa ketemu sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan nama Tuhan. Kami siap untuk beribadah hari ini, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan. Kita adik-adik di rumah pokoknya harus semangat, walaupun Kak Tere nggak lihat, walaupun teman-teman yang lain nggak lihat, tapi Kak Tere percaya kalian di rumah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur, angkat tangannya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, lebih semangat lagi adik-adik, kita mau ulang dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur, angkat tangan kalian. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke adik-adik, dari lirik ini kita bisa tahu kalau Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Adik-adik gak boleh takut, adik-adik tetap harus percaya kalau kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Adik-adik pasti kangen kan beribadah di gereja, maka dari itu kita tetap harus bersyukur dan semangat untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Udah capek belum? Belum, Kak Tere bisa denger loh dari sini. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan dan menyembah nama Tuhan sekali lagi. Adik-adik ada yang tahu lagunya? Yesus pokok. Nah, ada kakak Anita dan kakak Erni di sini yang akan bantu adik-adik buat gerakannya. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat.
Yesus pokok ya. Yesus pokok dan kita carangnya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi Yesus pokok, masih semangat ya. Yesus pokok Kita carangnya. kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan dari awal Yesus pokok. Gerakannya jangan lupa ya. Oke, Yesus pokok. Yesus pokok, Oke, semangat. kita carangnya, Tinggallah di dalam dia. tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Oh oh, tinggallah di dalam dia. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Kak Tere tahu adik-adik masih mau nyanyi 10 lagu lagi. Tapi kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, adik-adik siapkan telinga untuk kita bisa menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Katakan kasih lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, adik-adik, kita mau satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang siap dibentuk, hati yang mau nurut sama kata-kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik kita katakan, amin. Iya. Apa kabar adik-adik? Karya percaya setiap adik-adik di sini pasti dalam keadaan luar biasa. Oke? Nah, sekarang Karya mau cerita nih. Siapa yang di rumah suka sekali melawan orang tuanya kalau disuruh ayo kamu mandi, gak mau. Terus diingetin, gak mau. Siapa suka begitu? Karya percaya gak ada ya yang seperti itu, gak ada ya. Karya pengen cerita nih, katanya semua hal bisa dipakai sama Tuhan untuk mengingatkan kita kalau kita suka ngeyel. Nah, Karya mau tanya, tahukah kalian di dalam satu cerita di dalam Alkitab, Tuhan pakai satu ekor binatang untuk mengingatkan Nabi Tuhan yang ngeyel. Ayo adik-adik, Nabi aja ngeyel loh dan Tuhan ingatkan. Yuk, ada yang tahu hewan apa yang bisa bicara? Coba, ada yang tahu nggak? Apa? Burung. Ya, sekarang burung bicara. Tapi yang di dalam Alkitab ada yang tahu nggak? Dia ingetin nabinya untuk jangan sekali-sekali melawan perintah Tuhan. Oke, kita buka sama-sama yuk. Buka di Bilangan 22. Tahu kitab Bilangan ada di mana? Di Perjanjian Lama ya, pinter sekali. Oke, buka Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan 33. Karya bacain ya, dan adik-adik seperti perjanjian di awal, kita akan membaca firman bersama-sama. Jadi ambil Alkitabnya, sama-sama kita baca firmannya. Yuk, sama-sama. Dibuka Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan 33. Karya bacain ya, judulnya Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Ayat 21-nya, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam,
Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Nah, adik-adik, Karya mau cerita nih. Kalian tahu nggak sih, ternyata Tuhan pakai keledai untuk mengingatkan Nabi Bileam. Nah, kalian tahu apa yang terjadi sebelumnya? Karya sampaikan dulu ya. Jadi di awal-awal, Nabi Bileam ini diminta oleh seorang raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Bangsa yang sangat disayang Tuhan. Kita semua sudah tahu ya, bangsa Israel itu adalah umat kesayangannya Tuhan. Dan bangsa Moab itu ketakutan sama mereka karena mereka begitu hebat, terus diberkati. Itu kalau kita dekat-dekat sama Tuhan, pasti kita diberkati, sama seperti bangsa Israel. Dan akhirnya orang yang benci sama bangsa Israel ketakutan. Dan mereka dengar, si Raja Balaknya dengar, si Bileam ini adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Kalau dia bilang A, pasti terjadi A. Kalau dia bilang B, pasti terjadi B. Coba panggil dia ke sini biar dia mengutuk bangsa Israel. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Si Nabi Bileam ini sudah pergi bersama keledainya, tapi Tuhan mau mengingatkan Nabi Bileam. Kamu nabiku, jangan melakukan kesalahan. Jangan mengutuki bangsaku. Ingat minggu lalu kita juga sudah belajar ya adik-adik. Tuhan sudah ciptakan manusianya sempurna, tidak boleh dikutuk. Apalagi kalau itu kesayangannya Tuhan, gak boleh dikutuk. Oke, nah si Nabi Bileam ini akhirnya ngotot. Dia pergi bersama keledainya dan apa yang terjadi? Di tengah jalan ketemu sama malaikat Tuhan. Tapi Nabi Bileam gak bisa lihat. Yang bisa lihat keledainya. Hebat kan Tuhan pakai keledai untuk mengingatkan loh. Karena Nabi Bileam itu selalu bandel, gak mau dengerin. Lalu yang pertama yang terjadi adalah ketika si keledai itu melihat bahwa ada malaikat Tuhan di depan, dia langsung minggir. Dia takut tuannya nanti dibunuh sama malaikatnya karena bandel. Lalu dia menyimpang, dia masuk ke ladang. Begitu nyampe di ladang, karena Nabi Bileam gak ngerti, dia pukul keledainya. Kenapa kamu lari ke ladang? Ayo balik lagi ke jalan. Akhirnya keledainya dengan pasrah jalan lagi. Lalu di tengah jalan, malaikat Tuhan masih tetap menampakkan dirinya untuk mengingatkan Nabi Bileam, jangan pergi. Dan apa yang terjadi? Karena si keledainya itu takut dan kanan kirinya tembok, dia mepet ke tembok dan kaki Nabi Bileam kejepit. Wah, Nabi Bileam marah, kemudian dia pukul lagi keledainya. Akhirnya jalan kembali, dengan terpaksa si keledai jalan, padahal dia sebenarnya sudah tahu ada malaikat Tuhan di depan yang melarang. Tapi karena tuannya memaksa, akhirnya dia jalan. Dan ketika di jalan sudah mepet, gak bisa ke kanan dan ke kiri lagi, dia stop, dia berhenti, dan Nabi Bileam di atas, aduh kok gak gerak ya ini keledai, dipukulnya tapi gak mau gerak. Dan akhirnya si keledai ini dibuka mulutnya sampai bisa berbicara. Keledai itu kan harusnya gak bicara ya adik-adik. Ada yang tahu suara keledai? Guguk? Bukan, salah. Karya belum pernah sih dengar suara keledai. Tapi boleh ya nanti adik-adik cari ya. Suara keledai itu kayak apa sih? Nah, akhirnya si keledai ini bicara. Kenapa kamu pukul saya? Selama ini kan saya tidak pernah melakukan hal yang buruk sama kamu. Selama ini kan saya yang selalu nganterin kamu kemanapun kamu pergi. Kenapa sekarang kamu pukul saya? Karena kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Si Bileam marah, Nabi Bileamnya. Karena kamu bandel gak mau ngikutin kata saya. Kamu tahu gak sih kenapa saya gak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri? Akhirnya
malaikat Tuhan buka matanya Nabi Bileam dan dia melihat, wah, malaikat Tuhan ada di depan pegang pedang yang terhunus dan siap untuk membunuh orang, membinasakan orang yang melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Bileam sujud menyembah. Nah, dari cerita ini kita belajar apa, adik? Karya mau kasih tahu ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan itu punya banyak banget cara untuk mengingatkan anak-anaknya. Nabi Bileam aja diingatkan. Kita juga pasti akan diingatkan Tuhan. Dengan cara apa? Ada yang lewat mama papahnya ingetin. Ada yang lewat burung. Lihat burung, wah, saya selama ini kurang bersyukur. Apa? Burung aja Tuhan pelihara. Diingatkan Tuhan. Nah, Nabi Bileam ini diingatkan lewat keledai yang berbicara. Keledai yang tidak seharusnya bicara. Jadi bicara itu tandanya Tuhan sayang banget sama si Nabi Bileam dan tidak mau dia sampai celaka. Oke, adik-adik, Karya mau kasih tahu sesuatu. Ini pernah terjadi sama Karya. Suatu hari, Karya ceritain ya. Karya itu pernah juga sempat bandel banget waktu pelayanan. Nah, Karya bilang, saya nggak mau pelayanan lagi, capek, malas. Terus ada satu orang teman Karya bilang begini, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau pelayanan, harusnya kamu bersyukur karena kamu masih dipakai Tuhan. Coba sampai Tuhan pakai batu untuk menggantikan kamu. Adik-adik bisa kebayang nggak sih yang berdiri di depan sini, Karya yang ngomong diganti sama Batul yang bisa ngomong. Itu karena kalau Karya bandel, gak mau dipakai Tuhan, gak mau melayani Tuhan, gak mau dengerin kata Tuhan. Kebayang tadi kalau Kak Tere yang nyanyi-nyanyi di depan adalah batu yang joget-joget karena Kak Tere gak mau melayani Tuhan. Wah, lucu sekali gitu ya. Dan kasihan sekali kalau sampai kita tidak mau mendengarkan kata-kata Tuhan. Sampai Tuhan harus menggunakan hal-hal yang seharusnya tidak untuk berbicara, tidak untuk bergerak, untuk menggantikan kita yang diciptakan jauh lebih sempurna daripada batu dan keledai tadi. Gak mau kan sampai itu terjadi sama kita? Yuk, mari sama-sama adik-adik kita belajar untuk taat sama Tuhan. Apapun yang dipakai Tuhan saat ini untuk mengingatkan kita kembali ke jalannya Tuhan, hidup benar, jangan coba-coba kita langgar ya. Kita harus ikutin kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo dekatkan dirimu kepadaku, bicara sama aku, baca firmanku, puji dan sembah aku. Ayo kita lakukan, jangan malas-malas. Nanti Tuhan ingatkannya lewat banyak hal. Kebayang gak sih tiba-tiba pas adik tidur karena gak mau doa, tiba-tiba guling di sebelah adik ngomong, kamu kok belum doa? Serem ya? Ayo mari berdoa. Sebelum tidur doa dulu. Atau pas mau makan, gak doa. Tiba-tiba sendoknya pas mau masuk, Tuhan pakai untuk bicara. Sebelum nyuap, makan dulu. Makan dulu. Sebelum makan, doa dulu. Bayangin, sendok ngomong. Serem kan? Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi, mari jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi ketentuannya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan punya banyak sekali cara. Terus yang kedua, kalau Tuhan sudah ingatkan, jangan ngeyel, jangan bandel, jangan ngelawan. Kalian tahu kalau di cerita selanjutnya apa yang terjadi sama Nabi Bileam? Nabi yang begitu terkenal karena apa yang dia katakan langsung terjadi, apa yang dia ucapkan berkat langsung terjadi berkat, menjadi sesuatu yang buruk yang terjadi. Yuk kita buka di 2 Petrus 2, kita sama-sama buka ayatnya yang ke-16. Karya bacain ya. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Bayangin, nabi yang terkenal baik tapi dicatat oleh Alkitab
jadi terkenal karena kejahatannya. Kita nggak mau kan yang setiap minggu, kamu kan anak Tuhan yang paling baik, kok sekarang sudah beda, kok jadi nakal, kok jadi nggak seperti yang dulu lagi. Jangan sampai itu terjadi. Atau seperti yang tadi Kak Ria bilang ya, guling di samping kamu tiba-tiba ngomong. Malu dong tiba-tiba diingetin sama guling. Jadi kalau mamanya sudah bilang, ayo mulai berdoa sebelum tidur, ayo makan, sebelum makan berdoa dulu, lakukan. Ayo rajin berdoa, ayo rajin baca firman-Nya, lakukan. Kalau enggak nanti kita terkenal karena kenakalan kita. Jangan mau ya, jangan ngeyel kalau sudah diingetin. Yang pertama kita belajar apa? Tuhan bisa ingetin kita dengan banyak cara. Bahkan yang tidak bicara pun bisa berbicara untuk mengingatkan kita. Seperti Nabi Bileam, keledai yang gak bicara jadi bicara untuk ingetin kita. Lalu yang kedua, jangan ngeyel. Nanti kita terkenal karena kejahatan kita jadinya. Gak mau kan yang biasa disebut-sebut anak Tuhan jadi anak hantu. Kebalikannya gak mau ya. Kak Ria percaya adik-adik di rumah adalah adik-adik yang diberkati Tuhan. Yang kalau dikasih tahu mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau duduk manis beribadah. Kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan supaya setiap firman yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kita. Yuk berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar firman, kami diingetin sama Tuhan bahwa kami tidak boleh ngeyel kalau Tuhan sudah ingatin kami untuk tidak melanggar ketentuan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai banyak sekali cara. Bahkan yang tidak bicara sekalipun menjadi berbicara untuk mengingatkan kami. Karena Tuhan sayang banget sama kami dan Dia Tuhan gak mau kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah ingatkan kami. Dan kami janji Tuhan kami mau jadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau jadi anak yang taat sama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik katakan amin. Adik-adik, Kak Ria mau ingetin sesuatu apa? Persembahannya jangan lupa dititipkan ke mama papanya ya untuk tetap diberikan kepada gereja untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.